Selanjutnya soal nomor 6, di sini luas sayap kita simbolkan sebagai A1 itu adalah 2 meter persegi, gaya angkat F1-nya itu adalah F, luas sayap dijadikan 4 meter persegi, berarti A2-nya itu adalah 4 meter persegi. Kemudian kecepatan sama seperti kondisi awal, berarti V2 itu sama dengan V1. Maka besar gaya angkat pesawatnya berarti F2 ya. Oke, F2-nya berapa? Nah, di sini kita menggunakan persamaan dari gaya angkat pesawat, di mana persamaannya itu adalah F sama dengan setengah rho udara dikali kecepatan A kuadrat dikurangi kecepatan B kuadrat dikali A. Nah, karena di sini itu perbandingan antara kondisi 1 dengan kondisi 2, berarti bisa kita tuliskan F1 akan dibandingkan dengan F2. Berarti setengah rho udara dikali VA kuadrat min VB kuadrat dikali A1, lalu setengah rho udara VA kuadrat min VB kuadrat dikali A2. Yang sama itu bisa kita coret, berarti ini kita coret sama ini. Sehingga sisanya adalah F1 sama dibagi F2 sama dengan A1 per A2. Kalau kita mencari F2 berarti nanti F1 dikali A2 dibagi A1. F1-nya itu adalah F, A2-nya itu adalah 4, A1-nya itu adalah 2. Berarti 2F. Jadi F2-nya itu adalah 2F, berarti B. Selanjutnya soal nomor 7, jadi diketahui A totalnya itu adalah 15 meter persegi, kemudian kecepatan di atas itu 60 meter per second, kecepatan di bawah itu adalah 30 meter per second. Rho udaranya itu adalah 1,3 kilo per meter kubik. Yang ditanyakan itu adalah gaya angkat pesawat. Nah, seperti yang kita tahu, kita punya rumus FA sama dengan setengah dikali rho dikali VA kuadrat min VB kuadrat dikali A gitu ya. Nah, FA sendiri itu terdiri dari F1 dikurangi F2 sama dengan setengah rho VA kuadrat min VB kuadrat kali A. F1 dikurangi F2-nya itu yang kita tanyakan, setengahnya kita tulis, rho-nya adalah 1,3, VA-nya adalah 60 kuadrat min 30 kuadrat dikali A-nya adalah 15. Maka setengah dikali 1,3 dikali 60 kuadrat, berarti 60 kali 60 itu adalah 3600 dikurangi 30 kali 30 itu adalah 900 dikali 15 dikali 1,3 itu adalah 19,5 dibagi 2, 3600 dikurangi 900 itu adalah 2700. Berarti 2700 kita kali dengan 19,5 dibagi 2, hasilnya adalah 26.325. Jadi besar gaya angkat pesawat terbang itu adalah E. Selanjutnya untuk nomor 8, jadi venturimeter tanpa manometer ya. Nah, di sini luas penampang yang besar berarti A1 itu adalah 5 cm persegi dan yang kecilnya itu adalah 4 cm persegi. Lalu beda ketinggiannya itu adalah 45 cm. Yang ditanyakan adalah kecepatan pada penampang kedua, berarti V2-nya. Oke. Maka yang pertama kita menggunakan asas kontinuitas dulu.
di mana Q1 sama dengan Q2, berarti A1 V1 sama dengan A2 V2. A1-nya itu adalah 5, V1-nya V1, kemudian A2-nya adalah 4, V2. Nah, kalau misalkan kita mau ubah persamaannya menjadi V1 sama dengan, berarti 4/5 V2. Selanjutnya kita masuk ke dalam persamaan Bernoulli, di mana 2G delta H sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Berarti 2 kali 10, delta H-nya adalah 45 cm, kita jadikan meter, berarti 10 pangkat minus 2, sama dengan V2 kuadrat min V1-nya kita kuadratin ya, berarti 16/25 V2 kuadrat. Maka 45 kali 2 itu 90, 10 min 1, 10 min 1 coret sama ini ya, berarti 9 ya. Langsung saja, berarti 9 sama dengan 25 dikurangi 16/25 dikali V2 kuadrat. Maka 9 sama dengan 25 dikurangi 16 itu adalah 9, berarti 9/25 V2 kuadrat. Maka V2 kuadrat sama dengan 9 dikali 25 dibagi 9. Kita coret, nanti V2 nya berarti akar dari 25, maka hasilnya adalah 5 meter per second. Jawabannya adalah cacing. Selanjutnya untuk nomor 9, di sini tabung Pitot memiliki massa jenis udara ya. Massa jenis udara di sini kita simbolkan sebagai rho. Sebentar. Nomor 9, massa jenis dari udaranya berarti rho itu adalah 1,3 kg per meter kubik. Lalu massa jenis cairan rho aksen itu adalah 0,8 gram per centimeter kubik. Kemudian kelajuan aliran udara V sama dengan 16 meter per second, ketinggian H-nya. Oke. Nah, di sini yang diminta ketinggiannya nggak ada satuannya ya, tentukan berapa cm. Oh, cm ya. Oke, kalau cm berarti kita menggunakan yang ini, artinya yang atas kita harus kali 1000 menjadi 123 gram per centimeter kubik gitu ya. Sehingga untuk rumus tabung Pitot itu kita punya rumus V sama dengan akar 2GH dikali rho aksen dibagi rho. V-nya adalah 16 kuadrat, akarnya kita pindah ya, berarti kita dikuadratkan. 16 kuadrat sama dengan 2 dikali 10 dikali H dikali 0,8 dibagi 1300. 16 dikali 16 itu adalah 256 dikali 1300 dibagi 2 kali 10 20 dikali 0,8 itu adalah 16, berarti dibagi 16 sama dengan H. 256 dibagi 16 itu adalah 16, lalu 16 dikali 1300 berarti 20.800 sama dengan H. Oke. Kita cek ulang dari sebentar. Di sini satuannya belum sama, teman-teman. Sekarang kita coba samakan jadiin meter semua dulu ya, biar tidak bingung. Kita ulangi tapi rumusnya sama. Yang ini juga kita hapus dulu. Ini sudah meter, yang ini kita ubah kali 1000 biar jadi meter, berarti 123 kg per meter kubik. Maka V-nya adalah 16 kuadrat sama dengan 2 kali 10 kali H, rho aksennya adalah 800 dibagi 1,3. Gini ya. Oke, maka 256 dikali 1,3 dibagi 16.000 sama dengan H.
256 dibagi 16 itu adalah 16. Berarti 16 dikali 1,3 adalah 20,8 kali 10 pangkat min 3 sama dengan H. Satuannya adalah meter. Nah, kalau misalkan yang diminta satuannya sentimeter, berarti 20,8 kali 10 pangkat minus 3 meter ke sentimeter itu turun berapa? 2 ya. Berarti dikali 10 pangkat 2 sama dengan H. Sehingga sisanya adalah 20,8 dikali 10 pangkat minus 1 sama dengan H. Atau 2,08 sama dengan H, satuannya senti. Berarti A. Oke, untuk nomor 10 kita tulis dulu. Jadi diketahui diameter lubangnya itu adalah 2 mm. Berarti jari-jarinya itu 1 mm ya, setengahnya. Kemudian H besar atau jarak dari dasar ke lubang itu adalah 1 meter. Kemudian jangkauan kebocorannya itu adalah 0,8 meter. Yang ditanyakan yang pertama adalah ketinggian H dari permukaan air. Oke, kita menggunakan rumus jangkauan X sama dengan akar 2 akar H besar H kecil. X nya adalah 0,8 dibagi 2 sama dengan H besarnya itu 1, H kecil adalah yang kita tanyakan. Berarti 0,4 sama dengan akar dari H. Kalau kita kuadratkan berarti 0,4 kuadrat sama dengan H. 0,4 dikali dengan 0,4 itu adalah 0,16 sama dengan H. Satuannya meter. Selanjutnya kecepatan pancaran. Rumusnya adalah V sama dengan akar 2GH. Berarti 2 kali 10. Kemudian H-nya. Kalau kecepatan H-nya itu adalah dari permukaan ke lubang. Berarti 2H kecil ya. Nah, sehingga H kecilnya tadi 0,16. Jadi 0,16 dikali 20 hasilnya adalah akar dari 3,2. Maka didapatkan 1,78 meter per second. Selanjutnya yang C, debit yang memancar. Berarti kita bisa hitung dengan cara Q sama dengan V kali A. V-nya adalah 1,78, A-nya kita menggunakan lingkaran PR kuadrat. Maka Q sama dengan 1,78 dikali Pi dikali R. R-nya berapa tadi? 1 ya, 1 mm. Kalau dari tangga berarti turun berapa? Meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Tadi kan diketahui milimeter. Kita ubah satuannya menjadi meter, berarti 1, 2, 3. Naik 3. Berarti 10 pangkat min 3. Maka kalau misalkan angkanya susah, mungkin ini bisa dijadiin akar 3,2 aja ya. Jadi kita nggak usah pecah. Ini juga akar 3,2. Sebenarnya nggak ada masalah karena ini isian, barangkali nggak boleh pakai kalkulator, kita bisa tulis akar 3,2. Berarti jawabannya adalah akar 3,2 kali 10 pangkat min 3 pi meter kubik per second.